Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita di edisi 11 Agustus 2023. Kita akan bahas berita-berita ekonomi di koran nasional ya guys. Pertama dari Bisnis Indonesia. Ini kita lihat ada perkembangan pasar modal Indonesia ya, year to date 2023. Ini kapitalisasi 10.000 triliun, terus rata-rata transaksi harian ini 10,3 triliun, terus penghimpunan dana ini mencapai 887 triliun, terus emiten baru ini 63, terus jumlah investor ini 11,4 juta ya. Nah, ini Indonesia jadi basis produksi kendaraan listrik Mitsubishi ya. Mitsubishi Motor akan mulai memproduksi mobil listrik ya, jenis baterai electric vehicle BEV di Desember tahun ini. Di basis induksinya produksinya di kota Delta Mas Bekasi ya. Ini mobil listrik akan diproduksi di tanah air adalah jenis yang sudah digarap perusahaan di Jepang. Udah ada beberapa project ya seperti ini dengan PT Pos, terus Gojek ya, terus ada DHL juga ya. Nah, ini aturan free float ya, delisting ancam puluhan emiten ya. Setidaknya ada 62 emiten yang porsi free floatnya di bawah 7,5%, termasuk ada BTPN, terus ada Bayan, terus ada MAPB, Bank Danamon, M Sampurna ya, yang emiten-emiten besar ya guys. Nah, ini beberapa saham yang free floatnya kurang dari itu ya, 7,5% ya. Tuh nama-nama besar ini seperti Danamo, terus ada KF, BTPN, BMTR, terus ada BNGA, Niaga juga ya. Nah, aturan BI mewajibkan perusahaan tercatat memiliki free float paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat ya.
Nah, ini beberapa list MI yang dengan AUM tertinggi ya. Ada Bahana ini 47 triliun, Manulife 46 triliun, Dana Reksa ini 36 triliun, Sailendra ini 32, terus ada Trimega juga sama ya 32. Jumlah investor juga naik jadi 10 juta ya kurang lebih ini di tahun 2023. Oke. Nah, ini ada performa menyala dari grup Adaro, di mana Adaro siap mencapai target volume penjualan batu bara di tahun ini berkisar 62 juta sampai 64 juta ton. Volume ini mampu mengangkat kinerja top line mengingat pergerakan harga di peringkat moderat pada sisa tahun ini. Efek dari produksi tinggi di negara-negara produsen. Oke, ini yang dari bisnis ya, kita lihat dari kontan.
Nah, ini genjot proyek strategis di masa terakhir kekuasaannya. Ini target penyelesaian dari proyek strategis nasional yang bisa tuntas tahun depan ini. Ada beberapa, ada bendungan, terus ada irigasi, terus ada jalan tol ya. Teman-teman kalau lihat jalan tol ini, jalur Jakarta Cikampek seksi 2, terus ada Depo Antasari, Serang Panimbang, terus ada satu lagi nih Bogor Ring Road 3 ya. Nah, ini awas lesu ekonomi Cina bisa menekan Indonesia, karena Cina adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia ya, dimana pertumbuhan ekonomi Cina akan tersendat pada tahun ini lantaran kondisi ekonomi yang masih lesu. Data dari impor Cina sendiri tuh turun 12,4% dan ekspornya juga menyusut 14,5% ya. Oke, sedangkan ini Indonesia karena mitra dagang salah satu mitra dagang Cina ya, Indonesia Cina ini total ekspornya untuk perdagangannya itu 31,2 miliar dolar, sedangkan impornya 30,3 miliar dolar. Jadi masih surplus ya kita dengan Cina ya. Sedangkan investasi Cina di Indonesia ini merosot dari tahun lalu ini di sekitar 3,8 miliar dolar ya, sampai Juni 2023. Nah, untuk market cap Indonesia ISG ini terbesar di ASEAN ya untuk saat ini ya, dimana sudah mencapai 10.000 triliun ya guys ya, atau setara 662 miliar dolar ya. Tuh. Nah, ini berharap harga CPO kian solid ya, harga minyak kelapa sawit kembali loyo ini di bursa Malaysia ini. Untuk pada 10 Agustus itu sempat menyentuh di level 815 dolar per ton ya guys. Ini akibat permintaan pasar yang lemah, misalnya permintaan CPO dari Eropa dari periode Januari sampai Juli ya, sebesar 952 ton ya, padahal sebelumnya ini bisa tembus 1,2 juta ton ya, sehingga turun 25% ya. Nah, terus sedangkan perkiraan sih untuk semester kedua ini permintaan akan lebih tinggi, sebab konsumen utama Cina dan India akan meningkatkan permintaannya di paruh kedua tahun 2023.
Kalau dari sisi domestik sendiri permintaan masih stabil ya. Ini ada LRT Jabodetabek, ini akan meluncur di 26 Agustus ya. Nah ini impor CPO ke India naik ya, dimana permintaan saat India meningkat karena kenaikan harga minyak saingannya, yaitu minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Harga minyak kedelai dan matahari naik lantaran adanya kekhawatiran gangguan produksi di Amerika dan gangguan pasokan dari Laut Hitam ya. Lonjakan permintaan ini diharapkan dapat membantu Indonesia dan Malaysia menurunkan persediaan minyak sawitnya. Pembeli beralih ke minyak sawit dari minyak lain sekitar sebulan terakhir. India menjadi pembeli minyak nabati terbesar di dunia dengan nilai impor minyak sawit sebesar 1,09 juta ton ya di bulan Juli ya. Impor minyak sawit India juga tetap kuat selama Agustus dan September. Itu demikian yang dari kontan, terakhir dari Investor Daily ya. Nah ini baru nih, Mitsubishi luncurkan X-Force seharga 379 juta ya. Dan ini akan menjadi saingan jadi HR-V ya guys ya, dengan yang sama ya, kelas yang sama.
Nah, ini sejumlah laba emiten bakal tumbuh pesat di semester kedua ya. Per sektornya ini kita lihat yang paling tinggi ini consumer dan retail ya, guys. Naik 95%. Nah, ini ada Gaikindo ya, Gaikindo ya di BSD ya 10 sampai 20 Agustus. Oke, kayak ini aja guys untuk dari Investor Daily. Terima kasih atas perhatian kerjasama. Selamat siang dan sampai jumpa.